rekan-rekan semuanya. Pada sesi 2 ini kita akan membahas tentang dua topik besar, ya, itu data dan peluang. Nah, bagaimana cara ukuran data itu dan bagaimana cara mengukur peluang itu, ya. Di sesi 1 kita telah membahas tentang data, ya. Apa itu data? Ya, sedikit banyaknya telah kita pelajari. Dan di peluang, ya, di matematika ekonomi sedikit banyaknya sudah belajar nggak, ya? Bagi rekan-rekan yang sudah belajar dengan saya, itu tentang peluang. Nah, apa guna kita membahas ukuran data dan peluang ini? Yaitu sebagai pengantar untuk di sesi-sesi berikutnya, ya. Apa itu mean, median. Nah, di sini kita akan bahas sedikit banyaknya. Oke. Nah, ini dia di PPT yang sudah saya berikan, ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, ada 3 kelompok ukuran data yang harus kita ketahui untuk mempelajari statistika, ya. Pertama, ukuran pemusatan. Saya rasa bagi yang sudah belajar waktu SMA sudah mengenal istilah-istilah ini, ya, atau di bagian jurusan IPA, ya. Nah, kemudian ukuran penyebaran dan kemudian ukuran lain-lain. Nah, inilah yang kita bahas tentang ukuran data itu sendiri. Nah, fungsi apa guna kita mempelajari data ini? Ya, tentu saja untuk pengantar pada sesi-sesi berikutnya, ya. Sesi mata kuliah statistika berikutnya, gitu, ya. Karena tanpa kita memahami ini, kita langsung loncat kepada ukuran rumus-rumus, kepada regresi, korelasi, ya, tidak baik, gitu, ya. Makanya ini adalah sebagai pengantar. Kita juga akan memahami bagaimana perilaku data itu. Nah, seperti manusia, ya, bagaimana perilaku manusia, bagaimana perilaku hewan. Nah, kita juga akan mempelajari bagaimana perilaku dari data tersebut dengan mengetahui ukuran pemusatan, penyebaran, dan ukuran lainnya. Sehingga untuk apa? Sehingga kita memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sesi 1 saya membahas juga mengenai konsep dasar statistika, ya. Nah, apa sih gunanya? Ya, untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan. Misalnya saya bilang kemarin itu hari hujan 3 hari ini. Nah, keputusan kita apa? Berarti kita harus membawa payung. Kemudian hari panas, ya, berarti kita cocoknya minum es. Nah, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang penting ini bisa dibaca aja sebenarnya, nanti kita praktekkan. Ukuran pemusatan data. Nah, yaitu apa? Menggambarkan kemana data itu cenderung memusat atau mengumpul. Ya. Misalnya gini, 10, 10, 10, 80. Nah, ada 4 angka. Cenderungnya kemana ini? Ya, cenderungnya di angka 10, gitu, ya. Atau mengumpul di mana? Nah, cenderung 10, ya. Nah, rata-ratanya gimana nih? Berarti ditambahkan aja, ya. 10, 10, 30. Oh, sorry, ya. 8 maksudnya. 30, ya, berarti 38. Rata-ratanya gimana? 38 bagi 4 data, ya. Berarti dapat 9 kali 4, 36. Nah, rata-rata 9, ya, 9 komaan, gitu, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, berarti untuk pertama untuk mengetahui di sekitar mana nilai pengamatan kita, ya. Ya, yang paling banyak gimana nih? Misalnya dari 10 ini berarti ada 3 orang nih yang memperoleh nilai 10, ya. Itu pemetaan kita atau pengamatan kita, mapping, ya. Nah, ini bisa dibaca aja. Nah, kemudian untuk membandingkan nilai atau data antar kelompok apakah besar, kecil, atau sama. Nah, ini kita mengetahui nih data 10 ada 3. Nah, itu informasinya. 8 ada 1 dari 4 mahasiswa. Kemudian, apa lagi? Data tertinggi adalah 10, data terendah dan 8. Nah, itu informasi kita ketahui. Nah, ini misal dalam suatu kelas statistika, nilai terbanyak yang diperoleh mahasiswa adalah 80 sebanyak 10 orang, ya. Nilai 70 ada 5 orang dan nilai 100 adalah 1 orang. Nah, di poin manakah dari soal ini, contoh soal ini, perolehan nilai mahasiswa yang terpusat, gitu, ya. Nah, terpusat adalah di nilai 80 karena banyak diperoleh oleh 10 orang. Nah, yang tidak terpusat di mana? Di 100, ya, karena diperoleh hanya 1 orang. Nah, jika dimasukkan ke dalam
SPSS ya, maka datanya akan seperti ini. Garis ini, oke, saya hapus dulu. Garis ini adalah garis pusat data. Nah, jika dia di sini, maka data bisa dibilang ya, kumpulan data itu bisa dibilang tidak normal atau tidak terpusat. Tapi jika searah seperti ini, maka bulatan-bulatan ini menunjukkan bahwa data yang dianalisa, nah ini gunanya untuk skripsi nanti ya, telah terpusat ya, telah berada di garis normal seperti itu. Itu contohnya. Nanti kita akan bahas SPSS-nya. Nah, jika dimasukkan ke dalam SPSS lagi, maka akan memperoleh data seperti ini. 70 sebanyak 5 orang, benar ya? 80 banyak 10 orang, 100 banyak 1 orang. Jumlah orangnya berapa? 16 mahasiswa atau orang. Gitu ya. Nah, terkumpulnya di mana nih? Persentasenya di sini. Nah, 62,5%. Ya, yaitu nilai 80 sebanyak 10 orang. Oke, itulah informasi yang kita dapat, informasi yang kita peroleh dari data. Jadi data adalah kumpulan rekaman kejadian, informasi adalah kumpulan dari data tersebut dan bagaimana perilakunya. Nah, itu yang kita analisa dan kita simpulkan seperti itu. Berarti apa kesimpulan ini? Berarti dari orang yang 16 orang ini, berarti dari 10 topik hanya 8 topik yang dimengerti gitu ya. Kemudian dari 10 topik berarti 110 topik itu cuma 1 orang yang mengerti, yang paham. Kemudian ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 ya. Ada mean, nah datanya ini atau rata-rata. Kemudian ada median, nilai tengah. Dan bagaimana cara nilai tengah, ganjil gimana caranya, genap. Nah, ini pengulangan aja ya. Bagi yang sudah tahu, berarti ini sifatnya pengulangan, pemantapan materi. Tapi bagi yang lupa, mari kita bahas. Nah, kemudian modus atau mode, nilai yang sering muncul gitu ya. Kalau dari sini gimana? Rata-ratanya gimana? Ya, rata-rata di sini belum ada ya. Kemudian nilai yang sering muncul apa ya? Pasti 80 ya. Kemudian nilai tengah yang mana? Nah, kita cari lagi. Gimana cara mencari nilai tengah? Apakah dalam suatu kelompok data, nah ada tadi saya bilang 10, 10, 10, ada 8 gitu ya. Bisa terjadi, apakah bisa terjadi tidak ada modus gitu ya. Nilai yang sering muncul. Oh, tidak ada ya, jawabannya tidak ada. Pasti ada yang sering muncul gitu ya. Tapi bisa jadi, nah seperti ini apa nilai 10 gitu ya. Coba kita buktikan. Nah, jawabannya bisa jadi ada juga ya. Misalnya 10, 8, 7, ada 6. Nah, berarti apakah dalam satu kelompok data bisa terjadi tidak ada modus? Nah, bisa jadi ya. Jika datanya itu semuanya adalah data-data yang baru, yang mana datanya itu ya 6 muncul juga, 7 muncul juga, 8 muncul juga, 10 muncul juga. Tidak ada yang double, tidak ada yang triple gitu ya. Kalau ini kan ada nih. Nilai yang sering muncul adalah 10 dari 4 mahasiswa. Kalau ini tidak ada ya. Nah, kemudian min dibagi 3 lagi nih ya. Rata-rata hitung, rata-rata ukur, nah, rata-rata harmonis. Nah, ini juga sudah kita bahas di matematika ekonomi ya. Ini sebagai pengulangan saja. Oke. Nah, ini rumusnya. Bagaimana rata-rata hitung. Nah, kita akan sering menggunakan rata-rata hitung ya. Nah, misalnya gini tadi, 10, 10, 10, 8. Kita bagi 4 ya. Nah, itu disebut dengan rata-rata hitung. Nah, kita akan sering menggunakan rata-rata hitung ini. Nah, kemudian perbedaan ketiga data tersebut akan menyebabkan apa? Nah, akan menunjukkan gambar-gambar seperti ini ya. Pola simetris ya. Jika data simetris artinya rata-rata sama dengan median, sama dengan modus. Nah, ini sangat jarang ini ya dalam penelitian. Ya. Simetris antara bagian kiri dan bagian kanan. Ya. Tapi bagus tak data seperti ini? Ya jarang sekali, tapi kalau sudah kita temukan data ini dalam penelitian, maka untuk menguji apapun yang kita uji, maka akan mudah. Uji asumsi klasik namanya gitu ya. Asumsi klasik ya. Uji T, uji F, dengan menemukan data ini, maka semua permasalahan kita akan mudah saja ya dalam statistika. Tapi tidak semudah itu dalam kita akan menemukan data.
kita menyebar kuesioner nih, ya, kita menyebar angket, ya, data yang diisi itu kadang tidak sebenarnya, tidak kondisi sebenarnya. Kita menyebar angket kadang tidak diisi malah, ya, malah kosong, ya. Makanya data itu akan seperti ini banyak, ya, 1 dan akan seperti ini 2, ya. Rata-ratanya berat ke kiri gitu, ya, kalau atau rata-ratanya berat ke kanan. Bisa jadi mediannya lebih kecil dari modus gitu, ya. Nah, itulah pola-pola yang harus kita ketahui. Yang mana yang seharusnya kita cari, Pak? Nah, yang ini. Tapi ada nggak? Ya jarang sekali gitu, ya. Oke. Nah, ukuran penyebaran data. Untuk apa ini? Untuk membandingkan dua kelompok data, misalnya kelas 1 kelas 1A dengan kelas 1B gitu, ya. Anak A, anak B gitu, ya. Dia punya data segini gitu, ya. Nah, kita membandingkan dua kelompok data ini gitu, ya. Nah, dengan kita membandingkan ini, maka kita akan dapat nih data-datanya. Ya, apa yang kita peroleh, informasinya, ada kisaran, ranknya gimana, gitu, ya. Dan ada ragam, ada varian. Nah, ini kan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, ini cukup tahu aja. Kemudian, pernah nggak dengar simpangan baku atau standar deviasi, gitu, ya. Kemudian simpangan absolut, jarak antar kuartil, dan banyak lainnya, ya. Kita fokus yang mana? Yang ini aja. Kalau kita sudah tahu ini, ya bagi akuntansi ini sudah cukup ini untuk menyimpulkan kesimpulan dari penelitian kita. Oke, kita bahas apa itu rank. Nah, dalam bentuk prakteknya. Nah, kisaran apa gitu, ya? Selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal, ya. Misalnya ada data 50, 70, 100, dan 30. Nah, ada 4 data, ya. Ada 4 mahasiswa memperoleh nilai. Nah, maka nilai maksimal yang mana? 100, ya. Nilai minimal yang mana? 30. Maka ranknya adalah 70. Ya. Semakin besar nilai selisih, maka semakin beragam data penelitian. Semakin kecil nilai selisih, maka semakin seragam data penelitian. Atau gini, 50, 70, 50, ya 50. Berarti adalah 70 kurang 50. Nah, 20 ya. Mana besar antara data pertama dengan data kedua, ya. Ini ranknya 70, ini ranknya 20. Nah, apa katanya tadi? Semakin kecil selisihnya. Nah, berarti mana kecil selisihnya antara 70 dengan 20? 20 ya. Nah, maka disebut dengan datanya semakin seragam. Ya. Ya. Kenapa seragam ya? Banyak data yang angkanya 50. Ya, gitu ya. Kalau ini beragam ya, ada 50, 70, 100, bahkan turun jadi 30. Ya. Berarti datanya semakin beragam. Oke. Kemudian ragam lagi, melibatkan semua data yang diamati atau varian. Semakin beragam data itu, maka nilainya akan ya bermacam-macam gitu, ya. Kemudian apa yang kita ketahui lagi, simpangan baku itu akar pangkat 2 dari ragam ini, ya. Atau kita dapat S ini, maka kita pangkatkan. Tapi kalau kita dapat S2 ini, maka kita akarkan, gitu, ya. Nah, apa gunanya ini, gitu, ya? Nah, ini adalah untuk analisa data kita. Tapi kita cukup tahu aja dulu apa ini, gitu, ya. Fungsinya akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, ini sesi berikutnya nih, ya. Bukan 2 ini. 3 dan 4. Nah, kemudian ukuran lainnya harus kita pahami apa? Gitu, ya. Nah, kuartil, gitu, ya. Kemiringan, kecondongan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kuartil itu adalah apabila data 100, kita bisa membaginya menjadi 4 bagian. Ya. Kemudian kemiringan, nah slope, ya, slope-nya ke kanan atau kiri. Nah, yang kita bagus itu adalah slope-nya bentuk simetris, gitu, ya. Ini puncaknya, ya ini. Nah, ini perlu kita tahu aja ya, bukan kita memahami lebih lanjut. Karena ini akan kita temui apapun data kita bisa memunculkannya di SPSS atau di Excel. Nah, kita masuk konsep yang kedua. Teori yang kedua itu tentang konsep dasar peluang. Nah, seperti dadu yang dilemparkan gitu, ya. Atau mata uang, ada angka,
dan gambar. Nah, peluangnya adalah 50%, angka akan muncul, 50% gambar akan muncul. Nah, kenapa peluang ini perlu kita pahami? Karena ini akan terkait dengan hipotesis. Ya. Hipotesis yang kita waktu sesi 1 ya, hipotesis itu ada dua, ada H0 dan ada AA. Ya. Kita intinya adalah menolak H0 ini. Yang kita cari adalah HA-nya. Karena teori yang kita cari, penelitian yang kita cari juga, kita mencari HA-nya. Ya. Maka peluangnya adalah 50% H0, 50% HA. Begitu juga kita hidup di pagi hari, gitu ya, kita bangun di pagi hari, kita akan bisa jadi 50% hidup, 50% tidak hidup atau meninggal gitu ya. Nah, makanya ini adalah konsep dasar yang sering digunakan oleh gambling, penjudi gitu ya. Tapi kita adalah peneliti ya. Nah, maka penelitian inilah kita bahas. Maka akan muncul berbagai alternatif ya. Alternatif itu bisa banyak gitu ya. Misalnya ada 3 capres kita, maka akan banyak peluang ya. Peluang si A, capres B, capres C. Ya. Nah, statistika itu ya diterapkan dalam quick count juga, gitu ya. Jadi ilmu quick count adalah ilmu statistika. Ya, saya bilang sesi 1 kali, nggak salah ya. Nah, kemudian dalam nilai peluang, nilai itu hanya 1 dan 0 ya. Atau 100%. 1 itu bisa disebut dengan 100%. Nah, kalau sudah pasti berarti 100%. Kalau tidak berarti 0. Misal 0,9, 0,7 ya. 0,8, 0,8 adalah 80%, 0,7 apa? 70% seperti itu ya. Nah, misalnya gini, ruang contoh sampel space ya. Ada peluang atau ada 3 orang mahasiswa, ada X1, X2, dan X3. Nah, berarti ada 3 ya, 3 ruang sampel. Nah, misal nih, dalam satu kelas ada 20 orang mahasiswa, akan ada 3 pemuncak pastinya ya. Jadi dalam 20 orang ini pasti ada 3 pemuncak, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Berarti ada yang tidak dapat ranking nih, ada 17 orang tersisa. Jadi kita sebut J, ya, berarti ada juara 1, 2, dan 3. Ini sudah kita bahas di matematika ekonomi. Maka himpunan ini disebut dengan himpunan juara, 1, 2, 3. Oke. Kemudian, ini sebagai perhitungan aja ya, bukan pengulangan aja. Contoh kedua, ada 2 calon presiden nih, gitu ya. Ada cowok dan cewek. Berapa persen peluangnya? Pasti 50%, 50%. Tapi kalau ada 3 peluang berarti 35%, pasangan pertama 35%, 35%. 35 atau 30 gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, peluangnya akan menjadi kecil. Tapi jika ada 2 maka peluangnya sama-sama 50. Kalau jadi 4 jadi berarti 25, 25 untuk pasangan 2, 25 pasangan 3, 25 pasangan keempat. Nah, ini juga pengulangan ini ya. Jadi untuk apa kita belajar peluang ya, untuk ini, untuk mengetahui peluang kejadian H0 dan HA gitu ya. Tapi ini akan pengantar saja. Nah, ini sudah kita bahas. Dan juga ada permutasi ya. Dan ada kombinasi. Nah, contoh permutasi itu apa ya? Ada 2 orang diangkat menjadi calon ketua, dan nah, ini contohnya A dan B. Nah, berapa kemungkinan susunannya? Itu disebut dengan permutasi gitu ya. A, B, kemudian B dan A. Berarti ada 2 ya kemungkinan susunannya. Sedangkan kombinasi apa? Nah, kombinasi ada, kita contoh langsung, yang ini bisa dibaca aja. Ada 15 orang anggota MPR, utusan daerah dari suatu provinsi, misal Sumbar gitu ya, Sumatera Barat. Dan dipilih hanya 8 orang. Maka banyak kombinasi itu terjadi berapa gitu ya. Maka itulah disebut dengan kombinasi. Nah, dari peluang itu ada kejadian disebut dengan permutasi dan kombinasi. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Nah, ini sudah kita pahami juga di matematika ekonomi ya. Nah, ini adalah pengantar untuk sesi berikutnya. Nah, makanya kita praktik sedikit. Saya keluar dulu.
dalam Excel ya. Excel. Nah, Excelnya sudah saya bagikan ya. Nah, di sini dapat kita lihat kumpulan nilai statistika mahasiswa. Nah, ada 16 orang mahasiswa yang saya kumpulkan nilainya. Ya. Datanya seperti ini, ada 100, 80, 80 gitu ya. Nah, kalau ukuran data tadi yang simpel aja adalah sum. Ya. Sum apa? Jumlah ya. Jumlah dari 16 orang ini adalah 1240. Tapi kalau di Excel adalah dapatnya 1240. Kemudian nilai rata-rata ya. Jadi kita jumlahkan ini semuanya. Kemudian kita bagi banyak data. Berapa jumlahnya? 1240 gitu ya. Kalau pakai Excel adalah average ya. Tapi kalau kita jumlahkan misalnya jumlah semuanya sum kemudian kita bagi sebanyak 16 orang ya, kita ketik di sini. Nah, sama ya. Rumus Excel dengan rumus manual sama. Nah, kemudian nilai tengah ya, median ya. Nah, nilai tengahnya gimana caranya ya? Kalau ini pakai rumus median nih, sama dengan median. Nah, kita blok semua datanya. Cara manual ada nggak Pak? Kalau saya nggak pakai ujian besok boleh ya, pakai laptop boleh, pakai kalkulator boleh, pakai manual bisa nggak ya? Disejarkan nih pakai menggunakan cara Excel. Ya. Kemudian nilai maksimal ya, berarti sama dengan max. Oke, sama dengan max. Kemudian nilai minimal. Ya, apa gunanya untuk mencari rank ini ya? Nah, rank adalah max kurang min, nilai tertinggi kurang nilai terendah. Semakin sedikit selisihnya, ya, semakin mendekati 0, maka nilai itu beragam. Tapi jika semakin menjauh dari 0, nilai itu beragam. Ya. Nah, ini 30. Ya. Berarti nilai ini mendekati nilai minimum adalah 70. Ya. Rumusnya apa? Min. Ya. Minimal artinya minimal ya. Kita blok ini. Nah, kita blok di sini. Kita buat kurung. Kita blok. Ya. Tapi filenya sudah saya bagikan ya. Nah, kemudian ranknya 30. Ya. Kemudian standar deviasi. Ya. Nah, apalagi standar deviasi nanti kita bahas. Yaitu data kita adalah 7,5. Nah, 7,5 standar deviasi. Kemudian varian adalah pangkat 2 dari standar deviasi ini. Atau kita cari aja var P ya. Var P sama dengan var titik P, kita blok, buka kurung, blok, tutup kurung. Angkanya 56,25. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengetahui cara rumus ini ya? Nah, Excel juga telah membantu kita ya. Di home dan di insert. Nah, kita ambil data. Nah, maka akan ada data analis. Nah, data analis ini kita ambil deskriptif statistik. Kita oke-kan. Kita blok dari sini sampai 16. Ya. Kita taruh aja di sini aja. Tidak perlu di new worksheet ya. Kita di rank ini saja. Oke. Kita oke-kan. Kita cocokkan datanya. Ya, min atau rata-rata ada 77,5. Sumnya ada nggak? Nah, sumnya 1240. Sama ya. Ini juga mode, nilai yang sering muncul adalah 80, mode. Nah, tapi kalau ini menggunakan data analis ya. Data analis tidak hanya di SPSS, tapi di Excel juga menyediakan seperti itu. Nilai maksimal 100, nah ini ya, max-nya 100, dan nilai minimum 70. Benar ya, 70. Oke, ini bisa diulang-ulang videonya biar lebih pahamnya datanya. Oh, kok bisa gini Pak? Ya bisa, karena Excel sudah saya berikan ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari median ini Pak? Ya, kok bisa 80 gitu ya? Nah, oke, di Excel-nya sudah saya bagikan ya. Tinggal lihat aja. Jadi data yang ada di sini, ya, caranya diurutkan dulu gitu ya. Nah, ini kalau datanya, nah, oke. Jadi median ya. Median. Nilai tengah. Nah, ada dua cara ya. Cara pertama ganjil. Jika datanya ganjil, apa itu? Datanya 1, 3, 5 gitu ya. Dan ada caranya data genap. Oke, data genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Jika data ganjil, ya misalnya datanya 5, 3,
Oh, 7. Nah, nilai tengahnya gimana? Syaratnya median ini adalah kita urutkan dulu gitu ya. Kalau datanya berantakan, kita urutkan dulu. Berarti 3, 5, 7. Jadi bukan ini ya, datanya ya. Data mediannya adalah nilai tengahnya. Kalau ganjil adalah 5. Ya. Misalnya soalan kedua ada 7. Datanya terserah ya, pokoknya ganjil gitu ya. 1, 2, 4, 5. Nah, kalau data ini, mana nilai tengah? Apakah 2? No ya, bukan ya. Kita urutkan dulu. 1, 2, 4, 5, 7. Nah, kalau ganjil kita pilih aja di tengah-tengah. Oke, 4. Syaratnya apa? Kita urutkan dulu. Ya. Oke, kalau datanya genap. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, nilai tengahnya gimana nih? Apakah 3? Apakah 2? Bukan ya. Nah, kalau genap, ini karena sudah berurutan, coba kita tidak urutan ya. 1, 3, 5, 8, 9, 6. Nah, kita urutkan dulu ya. 1, 3, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Nah, gimana caranya? Berarti datanya berada di antara tengah-tengah ini ya. 5 dan 6. Ya. Caranya gimana Pak? Nah, kita jumlahkan nilai yang berada di tengah-tengah dengan data yang tengah-tengah sebelah kiri. Ya. Kan ada 6 nih. Ya. Berarti tengah-tengahnya ini. Ya. Berarti datanya dibagi 2. Bagian kiri dan bagian kanan. Oke. Berarti data di tengah-tengah antara 5 dan 6. Kita jumlahkan aja. 5 tambah 6 bagi 2. Ya. Berarti 11 bagi 2. Dapat berapa? 5,5 ya. Ya, 5 berarti median kalau data genap adalah kita jumlahkan. Median jika data ganjil, kita tetapkan saja langsung antara di tengah-tengahnya. Ya. Oke, semoga paham. Oke, saya cek lagi. Nah, gitu juga dengan data banyak gitu ya. Nah, kalau data pakai Excel, banyak misalnya data ribuan waktu penelitian gitu ya. Kita kopikan, terus kita Ctrl V. Nah, ini kan katanya 70 nih. Kita urutkan dulu. Ini kan nggak beraturan. Sort. Kemudian urutkan dari kecil. Smallest to largest. Nah, jadi 80. Oke. Sama nak 80 dengan 80 di sini. Ya, medianya 80 ya. Betul ya? 80. Sama ya. Average. 80. Itulah cara mencari nilai tengah median. Oke. Silakan dipelajari dulu, dipahami dulu. Nah, maka akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.